Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, selamat berjumpa kembali dengan pelajaran kita yang ke-6 untuk triwulan yang sekarang. Sebelum kita akan lanjut dengan semua pembelajaran kita pada hari ini dan bersama-sama belajar, mari kita akan berdoa dan mohon tuntunan Tuhan. Tuhan Yesus yang mengasihi kami bersyukur untuk kebaikan Tuhan yang telah Tuhan limpahkan untuk kami semua, sehingga hari ini pun Tuhan adakan untuk kami. Bahkan Tuhan adakan supaya kami bisa belajar bersama-sama. Kami bersyukur untuk kebaikan Tuhan bagi kami. Tuhan, tolonglah kami pada waktu kami akan belajar tentang kehidupan hamba-Mu Yusuf pada masa itu, supaya kami bisa belajar tentang sikapnya pada waktu dia menyikapi firman Tuhan. Terima kasih untuk hari ini, kami serahkan sepenuhnya ke dalam tangan kasih sayang-Mu, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang Maha Agung. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Amin. Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, pada pelajaran 6 ini kita akan belajar bersama-sama tentang perkataan malaikat lewat mimpi. Ini akan diambil dari Matius pasal 1 ayat 18 sampai dengan ayat yang ke-25. Saudara sekalian, kita tahu bahwa kita semuanya pernah bermimpi. Entah itu mimpi yang baik, ataupun istilah yang dipakai adalah mimpi yang buruk. Orang akan senang kalau mimpinya itu adalah mimpi yang baik tentunya. Apalagi kalau mimpinya itu merupakan yang membuat orang tersebut berbunga-bunga. Namun kalau kita mendapatkan mimpi buruk, biasanya badan kita terasa lelah sekali, capek sekali, bahkan mungkin mempunyai perasaan yang kurang senang, bahkan bertanya-tanya sebenarnya apa yang sedang terjadi. Sering mimpi itu merupakan angan-angan dari apa yang kita pikirkan, dan juga dipengaruhi oleh situasi dan kondisi tubuh kita. Namun tidak jarang juga mimpi dipakai oleh Tuhan untuk menyampaikan pesan-pesannya. Nah, saudara sekalian, pada hari ini kita akan belajar tentang mimpi yang dialami oleh Yusuf, karena dia harus menghadapi tantangan-tantangan yang tidak ringan. Saudara sekalian, kita akan membaca dari Matius pasal 1 ayat 18 sampai dengan ayat yang ke-25. Ayat-ayat ini akan mendasari kita untuk mempelajari tentang mimpi Yusuf dan bagaimana sikap Yusuf dalam menyikapi situasi kondisi yang tidak mudah baginya, dan bagaimana dia menyikapi tentang firman Allah yang disampaikan oleh malaikat kepadanya lewat mimpi. Kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria ibunya bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, saya ulang, ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, "Yusuf, anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Ia akan melahirkan anak laki-laki
dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya, tetapi ia tidak bersetubuh dengan dia sampai ia melahirkan anaknya laki-laki, dan Yusuf menamakan dia Yesus. Saudara sekalian, kalau kita memperhatikan bagian-bagian tadi dalam pembacaan kita akan mempunyai kesan tertentu terhadap Yusuf. Saudara sekalian, kita belajar 3 perkara dari Yusuf. Yang pertama, dia adalah seorang yang tulus hatinya. Yang kedua, seorang yang memiliki karakter atau berwatak baik. Yang ketiga, kita bisa melihat kehidupannya sebagai seorang yang luhur budinya. Tercermin di dalam kalimat ini, Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum. Satu pelajaran yang luar biasa untuk kita sekalian, mengingatkan kita sebagai seorang pria untuk selalu melindungi ibu-ibu atau istri atau anak-anak kita atau wanita-wanita, baik yang kita sayangi ataupun mereka mungkin yang tidak kita kenal. Ingatlah, seorang yang berkarakter baik selalu menginginkan kebaikan bagi orang lain. Bukan hanya bagi dirinya sendiri semata, tetapi juga memikirkan kebaikan untuk orang lain. Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, pelajaran kita yang kedua pada hari ini, kita akan belajar tentang perkataan malaikat dalam mimpi Yusuf tersebut seperti apa maknanya bagi kita sekalian. Ini merupakan tantangan sebenarnya bagi Yusuf. Tertulis di dalam Matius pasal 1 ayat 20 sampai 23. Kita ulangi membaca bagian-bagian ini, tetapi kita akan mencoba untuk langkah demi langkah. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi. Perhatikan baik-baik kata ini. Tuhan Allah melindungi Maria, karena bagaimanapun juga Maria adalah hambanya yang akan dipakai secara khusus. Dia memiliki tugas yang khusus. Tuhanlah yang menjaga Maria, sehingga waktu Yusuf akan menceraikannya dengan diam-diam, Tuhan Allah tidak tinggal diam. Tuhan mengutus malaikatnya dan berbicara kepada Yusuf secara pribadi melalui mimpi. Katanya, Yusuf anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu. Satu tantangan bagi Yusuf. Mungkin dia sedang merasa ketakutan, kebingungan, bimbang di dalam dirinya, karena dia melihat bahwa Maria pulang dari rumah Elisabet. Ia mengandung.
Mungkin dalam pikirannya berkecamuk hal-hal yang macam-macam di dalam dirinya. 3 bulan tidak ketemu, lah kok pulang-pulang dia mengandung. Itu sebabnya dia merasa bimbang. Dia mungkin merasa curiga, ada apa ini dengan Maria? Tentunya sebagai seorang laki-laki, rasa cemburu juga ada. Mungkin pikiran-pikirannya dipenuhi dengan hal-hal yang negatif, karena dia sebagai manusia dan dia sebagai pria yang terbatas pemikirannya. Dia tidak tahu apa yang sedang terjadi. Nah, itu sebabnya malaikat memberitahu, Yusuf, anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu. Kemudian diberitahu, sebab, nah ini adalah alasan yang diberikan malaikat kepada Yusuf, sebab anak yang di dalam kandungannya itu adalah dari Roh Kudus. Kira-kira malaikat mengatakan, bukan seperti yang kamu pikirkan. Maria itu bukan orang yang sembarangan. Dia adalah orang pilihan. Itu sebabnya kamu jangan ragu-ragu. Kira-kira demikian apa yang dikatakan malaikat itu. Sebab anak yang di dalam kandungannya itu adalah dari Roh Kudus, bukan dari siapa-siapa. Ia dari Roh Allah sendiri. Kemudian dilanjutkan, ia akan melahirkan anak laki-laki. Jadi, sewaktu anak itu dalam kandungan, malaikat sudah memberitahu kepada Yusuf bahwa anak yang lahir itu memiliki gender laki-laki. Malaikat langsung memberitahu juga namanya yang harus diberikan kepada anak ini, dan engkau akan menamakan dia Yesus. Nah, kita melihat dalam catatan ini bahwa hanya Yusuf yang diberitahu tugas apa dari anak ini nantinya. Nama itu memiliki makna dia yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Perhatikan, Maria tidak diberitahu. Justru Yusuflah yang diberitahu tentang tugas dari anak ini nantinya. Maria tidak diberitahu, tetapi Yusuf diberitahu anak ini adalah laki-laki dan namanya haruslah Yesus. Kemudian diberikan satu komentar. Hal ini terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, satu berkat yang luar biasa bagi Maria dan Yusuf, yaitu bahwa Maria mengandung anak dari Roh Kudus. Yusuf mendapat tugas memelihara anak ini, membesarkannya. Luar biasa berkat yang diterima oleh mereka. Maria diberitahu, Yusuf diberitahu lebih lagi siapa anak ini sesungguhnya. Nah, dengan demikian kita bisa menarik satu kesimpulan, satu tantangan bagi Yusuf sebagai seorang pria. Yang pertama, kebimbangan. Dia bimbang terhadap Maria. Apakah kepercayaannya kepada Maria telah dikhianati? Kemudian
malaikat datang. Tantangan yang kedua, bisa tidak dia mempercayai apa yang dimimpikan, atau percayakah dia kepada mimpi yang dialaminya? Tantangan yang ketiga, pada waktu dia bermimpi tersebut, malaikat berbicara. Tantangannya adalah, apakah dia percaya kepada berita malaikat yang disampaikan dalam mimpi? Saudara sekalian, jarang sekali orang ditemui malaikat melalui mimpinya. Nah, sebabnya ini tantangan bagi dia. Apakah dia percaya pada mimpinya? Apakah dia percaya kepada malaikat yang berbicara dalam mimpinya tersebut? Karena dia memiliki kebimbangan terhadap kepercayaan Maria kepada dirinya. Pelajaran kita yang ketiga, bagaimana Yusuf menyikapi tantangan-tantangan tersebut. Bagaimana dia mengambil keputusan dari tantangan-tantangan yang dia hadapi. Ketaatan Yusuf melaksanakan perintah Tuhan. Inilah keputusan Yusuf, ditulis di dalam Matius pasal 1 ayat 24 sampai 25. Sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Perhatikan, di dalam kebimbangannya, di dalam kekacauan pikirannya, ia mengambil keputusan yang tepat. Ingat bahwa dia seorang yang tulus hati, seorang yang berkarakter baik. Dia adalah seorang yang berbudi luhur. Dia tidak menginginkan Maria mengalami masalah. Nah, itu sebabnya sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Meskipun pasti ada risiko, tetapi dia tidak peduli. Pokoknya saya sudah mengambil keputusan untuk taat kepada Tuhan seperti yang diperintahkan malaikat itu kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya, tetapi ia tidak bersetubuh dengan dia sampai ia melahirkan anaknya laki-laki, dan Yusuf menamakan dia Yesus, persis seperti apa yang diperintahkan Tuhan kepadanya. Saudara sekalian, sanggupkah kita melakukan seperti ini? Tuhan akan menyanggupkan kita pada waktu Tuhan memanggil kita untuk melakukan tugas-tugas khusus bagi kemuliaan namanya. Kesimpulannya adalah Yusuf tetap menikahi Maria. Yang kedua, ia mempercayai berita Tuhan yang disampaikan malaikat lewat mimpinya. Yang ketiga, ia tidak ragu menaati perintah Tuhan. Buktinya, dia melakukan apa yang diperintahkan. Bukan hanya diketahui, tetapi dia melakukannya dalam ketaatan yang penuh, dalam penyerahan diri yang penuh. Apapun yang terjadi, ia akan lakukan itu bagi kemuliaan nama Tuhan. Bagaimana penerapannya untuk kita sekalian, saudara sekalian? Yang pertama, di dalam perjalanan hidup kita, sering kita menghadapi risiko. Jika pilihan tersebut bertolak belakang dengan firman Tuhan, apa pilihan kita? Kita bisa memilih ikut firman Tuhan atau menolaknya. Tetapi pelajaran kita hari ini, kita belajar Yusuf
berani mengambil risiko, mengikuti, menaati firman Tuhan dengan jalan melakukan semua yang dipesankan kepadanya. Pertanyaan yang kedua, bersediakah kita mengikuti teladan Yusuf untuk menaati perintah Tuhan? Saudara sekalian, hanya diri kita masing-masing yang bisa menjawabnya. Terima kasih, Tuhan memberkati kita sekalian. Kiranya damai sejahtera dari Allah Bapa kita, dari Tuhan kita Yesus Kristus, dan tuntunan daripada Roh Kudus sendiri memampukan kita untuk selalu menaati firman Allah. Tentunya melalui tindakan-tindakan kita, melalui kelakuan hidup kita. Dan kalau ini sudah dilakukan setiap saat, itu akan membentuk karakter kita, karakter kehidupan kita. Jangan lupa, tindakan kalau diulang itu menjadi kebiasaan. Kalau kebiasaan terus-menerus dilakukan, itu akan menjadi karakter kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kebaikan Tuhan yang telah mengajari kami pada saat ini melalui keteladanan Yusuf. Tolonglah kami Tuhan untuk belajar dari kehidupannya supaya kami juga memiliki hati yang tulus, memiliki karakter yang baik, dan memiliki budi yang luhur, sehingga kami senantiasa menaati sabdamu, sehingga dalam kelakuan kami dari hari ke hari, nama Tuhan selalu ditinggikan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Amin. Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, sampai jumpa pada pelajaran-pelajaran kita yang berikutnya. Tuhan memberkati kita semua. Amin.